ada tuduhan kecurangan, ada juga yang membela bahwa kecurangan itu tidak ada. Pertanyaannya sebenarnya, kebenarannya bagaimana? Apakah benar-benar ada yang curang? Atau benar-benar tidak ada yang curang begitu? Ada yang bilang kita hidup di era post-truth. Informasi di era post-truth atau pasca kebenaran itu biasanya itu di-violate gitu ya. Kebenarannya itu ditindas gitu ya. Sesuatu yang salah bisa diberitakan menjadi benar, dan sesuatu yang benar bisa diberitakan menjadi salah. Siapa yang menjadi korban? Ya tentu saja kebenaran itu sendiri. Halo Sobat Generaksi, kembali bersama saya Sigit Pamungkas dalam podcast Generaksi. Dan di episode ke-15 ini, saya akan sedikit mereview tentang seluruh konten Generaksi di season perdana ini. Season perdana Generaksi itu memang didedikasikan sebagai media literasi bagi pemilih pemula. Kami mencoba memberi semacam literasi kepada penonton ya, generasi muda pemilih pemula, tentang apa itu pentingnya pemilu dan juga bagaimana kita menyalurkan aspirasi politik kita melalui pemilu maupun melalui media sosial ya. Dan juga beberapa isu yang relevan antara lain tentang money politik yang mewarnai pemilu ya, dan juga ada isu tentang netralitas pemimpin maupun kita sebagai warga ya dalam konteks pemilu ya. Dan dengan berakhirnya Pilpres 2024 ini, tentunya ini juga sekaligus mengakhiri season perdana dari podcast ini. Tapi kami juga tetap memandang perlu tentang podcast ini untuk dilanjutkan ya. Karena belajar dari Pilpres 2014 dan 2019, pasca pemilu itu juga banyak hal yang harus diwaspadai ya. Ini juga pernah saya sampaikan di video episode 0 ya, episode perdana. Dan kalau kalian Sobat Generaksi lihat, itu informasi tentang pemilu memang masih berseliweran. Ada tuduhan kecurangan, ada juga yang membela bahwa kecurangan itu tidak ada. Tapi saya pribadi, terlepas dari kecurangan itu ada atau enggak, itu saya merasa bersyukur ya di Pilpres ini karena apa yang saya takutkan tidak terjadi. Ya, di Pilpres 2014 dan 2019 itu sempat ada adu klaim ya, karena kontestannya cuma dua. Kontestan yang satu mengklaim menang dan kontestan yang kedua mengklaim menang juga begitu ya, berdasarkan hasil quick count. Nah, di situ saya takut ya, apa ini nanti terjadi kerusuhan atau enggak gitu. Dan di Pilpres yang kali ini itu rupanya ketakutan saya tidak terjadi ya, karena nggak ada yang mengklaim kebalikan dari quick count begitu ya. Meski demikian, itu tuduhan kecurangan itu memang selalu ada. Di season kedua nanti kami berencana untuk membuat podcast tentang ya bagaimana menyikapi banjir informasi yang ya mungkin hanya menguntungkan si pembuat informasi ya. Jadi ya kalau beritanya berafiliasi dengan kubu yang menang ya, dia akan membanjiri informasi ya, membanjiri informasi dengan lah ini memang ya kami udah menang, apalagi yang mau dikomplain gitu. Sementara sebaliknya kalau media itu mendukung yang kalah, itu ya akan merasa bahwa ini pemilu yang tidak adil dan curang begitu. Pertanyaannya sebenarnya, kebenarannya bagaimana? Apakah benar-benar ada yang curang? Atau benar-benar tidak ada yang curang begitu? Ada yang bilang kita hidup di era post-truth, ya, pasca kebenaran. Jadi informasi di era post-truth atau pasca kebenaran itu biasanya itu di-violate gitu ya. Jadi kebenarannya itu mengalami violation. Kebenarannya itu ditindas gitu ya. Sesuatu yang salah bisa diberitakan menjadi benar, dan sesuatu yang benar bisa diberitakan menjadi salah. Siapa yang menjadi korban? Ya tentu saja kebenaran itu sendiri ya. Seperti misalnya ilustrasinya ya, 1 tambah 1 sama dengan 2 begitu. Itu kebenarannya begitu. Tapi ketika ada media dan kepentingan yang bilang bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2 itu salah, yang benar 1 tambah 1 sama dengan 3 begitu ya. Dan memang kalau sudah
berhadapan dengan informasi yang beredar di lini masa media sosial, itu bumbu-bumbunya memang banyak ya, mulai dari olok-olok, hate speech ya, dan juga fitnah mungkin. Olok-olok yang memang tujuannya untuk mengolok-olok begitu ya, dan ketika itu melintas di lini masa media sosial kita, rasanya itu gatel gitu ya. Entah kalian pihak yang menang maupun yang kalah, rasanya pengen segera mengomentari. Tapi ya sekali lagi, itu ada rambu-rambunya. Sebagai disclaimer, podcast Generaksi ini memang kami berusaha untuk memberikan literasi politik ya, tanpa harus berpolitik praktis. Saya bisa bilang dengan sebenarnya ya, bahwa kru yang pernah Anda lihat ya, yang pernah tampil di layar ini, itu sebetulnya ada yang memihak pasangan nomor 1, ada yang memang memihak nomor 2, dan juga ada yang memihak nomor 3. Jadi ya, kami dari berbagai macam orientasi politik begitu ya. Kalau misalnya ada kecenderungan, ya itu mungkin kecenderungan yang bukan kami sengaja. Ya memang kalau katakanlah seimbang itu 50-50 ya, ya pasti ada kecenderungan menjadi 49 dan 51 ya, akan susah sekali untuk benar-benar imbang. Ya kiranya itu tetap tidak mengurangi esensi pembelajaran yang kami bagikan. Nah, sampai di sini dulu video saya, sekaligus mengakhiri season perdana dari podcast Generaksi ini. Dan saya atas nama seluruh kru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sobat Generaksi yang sudah mendukung podcast ini. Nantikanlah kami di season kedua dengan topik yang seputar post-truth tadi ya, dan kiranya podcast tadi juga bisa menambah wawasan bagi sobat Generaksi semuanya. Sampai jumpa.